Oke, selamat pagi anak-anak. How are you this morning? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya anakku ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mobilitas sosial ya, mobilitas vertikal ya, mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan apa sih yang menjadi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Ya, apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Oke, untuk menjawab pertanyaan anak kami, kita perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Ya. Dalam setiap masyarakat kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Jadi setiap masyarakat mengalami mobilitas sosial yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial. Tetapi ada juga masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Oleh karena itu, kita akan belajar beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Ya, kita akan belajar beragam faktor yang mendorong kenapa ada masyarakat dengan begitu cepat bisa mengalami mobilitas sosial dan ada masyarakat cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Faktor yang pertama adalah faktor struktural. Ya, tahu nak namanya faktor struktural? Apa yang dimaksud dengan faktor struktural ini? Oke, nah, anak-anak Miss Lia, kalian tentunya mengenal ya semua presiden yang pernah memerintah negara kita. Ya, seperti mulai dari Soekarno, ya, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang sekarang. Ya, ketujuh tokoh Indonesia ini berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan seperti zaman-zaman dulu, tetapi pada kemampuan hingga dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Jadi rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh yang misalnya sebutkan tadi, Presiden Republik Indonesia terpilih menjadi presiden bukan karena keturunan presiden, tetapi karena dipilih oleh rakyat. Jadi mereka bukan karena keturunan anakku ya. Kalau zaman dulu kerajaan, kalau untuk menggantikan rajanya pasti yang dipilih adalah anaknya. Kalau ini tidak. Jadi mobilitas sosial itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Oke. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Ya. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Bahkan masyarakat biasa bisa menjadi presiden. Apalagi kalian merupakan anak ya, anak yang kurang mampu, jangan berkecil hati.
Ya. Kalau kita anak yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Banyak tokoh di Indonesia yang kita perhatikan menjadi orang yang memiliki kedudukan, ya, bisa mengalami mobilitas sosial yang naik. Ya. Anak-anak kami, ya, anak-anak muslim masih bisa tetap mengejar cita-citamu setinggi-tingginya. Karena mobilitas sosial itu, ya, mobilitas masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Ya, memang keturunan memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Kalau kita perhatikan, tentunya anak orang kaya mudah untuk mendapatkan modal usaha, ya. Mudah mendapatkan modal usaha dibandingkan dengan anak orang miskin. Namun pada masa sekarang ini orang miskin, ya, banyak orang miskin menjadi orang kaya. Kenapa? Karena kegigihannya. Karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya banyak orang kaya, ya, banyak orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya. Lantas menjadi santai dalam menjalani kehidupan. Itulah faktor struktural. Jadi setiap orang, ya, siapapun dan bagaimanapun kondisinya, bisa mengalami mobilitas sosial naik. Oke. Yang kedua, apa yang menjadi faktor yang kedua? Faktor yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu, ya. Setiap orang, setiap individu pasti memiliki perbedaan dalam hal sikap. Ya, setiap orang itu pasti memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, enggak semua orang sama sikapnya, pengetahuannya, keterampilan. Setiap orang itu pasti berbeda-beda. Contohnya, ada 2 orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara. Belum tentu yang 2 orang ini berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Belum tentu. Ya, hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Ya, jadi contohlah, ada 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan ke dalam suatu perusahaan. Ternyata hanya 1 orang yang diterima, karena yang diterima ini dianggap memiliki ambisi dan kompeten dalam hidup. Banyak kita temukan seperti itu, ya. Yang mempengaruhi peluang mengalami mobilitas sosial ke atas adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita. Jadi itulah faktor individu, tergantung pribadi kita masing-masing. Ada satu contoh case, ya, ada satu contoh. Namanya Monang, berasal dari Sumatera Utara, dari Medan. Ya. Monang ini tidak memiliki kaki satu, ya. Dia terkenal sebagai pengusaha miniatur rumah Barbie. Miniatur rumah Barbie ini biasa digunakan oleh anak-anak untuk boneka Barbie-nya. Usaha lelaki asal Medan ini, Monang ini, berhasil menembus pasar di kota-kota besar di Indonesia. Monang merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia memulai usahanya dengan bekerja keras. Bukan berarti dia tidak pernah gagal.
Dia pernah gagal, tapi dia seorang yang gigih. Dia seorang yang gigih dan pekerja keras. Ya. Sebelum pengusaha, si Monang ini lebih dulu berkarir sebagai atlet di padel. Ya. Lalu dia pemula di lapangan tenis. Monang pernah berjuang menjadi atlet di padel hingga akhirnya menjadi pengusaha miniatur boneka. Dari hasil usaha dia, kegigihannya dalam bekerja, dia sekarang memiliki 5 pekerja dan usahanya semakin sukses. Inilah faktor individu yang pantas kita tiru. Faktor individu yang dimiliki Monang, faktor individu yang dimiliki oleh Monang ini membuat dia mengalami mobilitas sosial ke atas. Karena dia gigih, pantang menyerah, dan bekerja keras hingga dia mencapai keberhasilan. Itulah faktor individu. Jadi faktor individu sangat berpengaruh dalam mencapai mobilitas sosial ke atas. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan akan status sosial pasti akan mendorong orang untuk berjuang segigihnya. Karena kita melihat keadaan sosial kita, tentunya kita tidak puas dengan keadaan sosial kita. Itu yang mendorong kita untuk membuat kita berjuang dengan gigih. Setiap manusia, setiap kita tentunya dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tua kita masing-masing. Status sosial yang kita miliki tentunya berbeda-beda, tidak semua sama. Tidak semua sama. Saat dilahirkan tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Kita dilahirkan, tidak ada yang di antara kita yang bisa memilih status. Apabila tidak puas dengan kedudukan yang dirasakan orang tua, dia dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Tentu kalian tentu juga menginginkan status sosial yang tinggi. Tentu. Jadi faktor sosial yang kita miliki saat ini itu yang mendorong kita, faktor sosial yang kita miliki, puas atau tidak puas, itu yang mendorong kita untuk mengalami mobilitas sosial. Kenapa itu faktor sosial. Yang selanjutnya faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan. Kalau keadaan ekonomi kita baik, pasti memudahkan seseorang atau kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah kebutuhan primer.
Jadi faktor pendorong dan penghambat yang keempat adalah faktor ekonomi. Tergantung ekonomi kita. Seperti yang saya jelaskan, ada masyarakat yang ekonominya baik, itu akan cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial ke atas. Tapi kalau kondisi ekonomi kurang baik, pasti berbeda sekali dengan orang yang memiliki kondisi ekonomi yang baik. Kalau kita kondisi ekonomi kita sulit, pasti cenderung sulit untuk memperoleh modal. Oke, itu untuk faktor ekonomi. Yang keempat, faktor politik. Faktor politik ya anakku ya. Bangsa Indonesia, bangsa kita ini, kita patut bersyukur karena memiliki status ya, karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita itu sebenarnya bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena sebagai masyarakat Indonesia, karena bangsa kita itu memiliki status politik, stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi yang kita alami sekarang tentunya sangat berbeda pada tahun-tahun waktu 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut situasi politik dalam negeri tidak menentu ya. Di mana kita ketahui Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas sangat mempengaruhi mobilitas sosial warga masyarakat. Kenapa? Karena keadaan negara, keadaan politik ya, yang tidak baik untuk masyarakat. Ya, karena kondisi seperti pada saat kita dijajah bangsa Belanda, membuat pemerintah tidak fokus untuk pembangunan ekonomi, tetapi fokus untuk menjaga keamanan bangsa. Itu secara otomatis akan mempengaruhi mobilitas sosial semua warga masyarakat. Jadi faktor politik juga merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat untuk setiap orang, setiap masyarakat mengalami mobilitas sosial. Selanjutnya, yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Ya. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi kemudahan akses dalam pendidikan itu akan mempengaruhi setiap orang untuk mengalami mobilitas sosial. Kita kembali lagi pada zaman penjajahan, ya. Pada zaman penjajahan, pendidikan sangat sulit didapatkan oleh bangsa Indonesia. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Apa akibatnya pada saat zaman penjajahan bangsa Indonesia tidak mendapatkan pendidikan, sangat sulit mendapatkan pendidikan. Akibatnya adalah masyarakat terkungkung ya, dalam kebodohan. Masyarakat Indonesia banyak yang hidup dalam kebodohan karena tidak gampang untuk mendapatkan pendidikan. Ya.
Jangankan mengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa membaca. Penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhir penjajahan tidak lebih dari 10%. Kalau kita bandingkan dengan pendidikan bangsa Indonesia zaman sekarang, pasti kita sangat-sangat bersyukur, sangat berbeda. Sangat-sangat bersyukur. Karena kenapa? Karena rakyat Indonesia saat ini memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Sekarang semua masyarakat Indonesia sama-sama memiliki kesempatan dalam mengakses pendidikan. Apabila kalian menginginkan pendidikan setinggi-tingginya, negara telah menyediakan berbagai kemudahan. Untuk pendidikan SD SMP, negara telah membebaskan biaya dasar pendidikan. Walaupun demikian, tentu bukan pendidikan gratis ya nak ya. Sebab kalau ingin mutu pendidikan semakin baik, tentu pasti diperlukan biaya yang tinggi juga. Untuk pendidikan menengah, beberapa daerah juga telah membebaskan biaya pendidikan, apalagi masih terjadi kesulitan. Pemerintah dan swasta memberikan banyak beasiswa. Bagaimana dengan pendidikan di perguruan tinggi? Selain berbagai beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin selama menempuh pendidikan, pemerintah juga menyediakan beasiswa yang diberikan pada saat mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi. Beasiswa diluncurkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut bernama bidik misi atau biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Apabila merasa berasal dari keluarga kurang mampu, kalian dapat mendaftarkan diri di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa bidik misi. Jadi semua biaya kuliah dan biaya hidup selama studi akan ditanggung negara. Kenapa misalnya sampaikan hal seperti ini? Ini menyampaikan kepada kita bahwa sekarang setiap masyarakat Indonesia sangat mudah untuk mendapatkan pendidikan, berbeda dengan zaman penjajahan dulu. Jadi jadi kemudahan mendapatkan akses pendidikan merupakan juga faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Oke. Sampai di situ juga pembelajaran kita hari ini tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Untuk tugas kalian adalah carilah buku biografi tentang orang sukses. Kamu bisa cari buku atau kamu buka di internet tentang orang sukses. Setelah kamu pelajari latar belakangnya, kamu pelajari tentang orang tersebut, satu orang saja, tokoh orang sukses, dan kamu tuliskan siapa nama orang tersebut, bagaimana cerita orang tersebut sehingga sebelum dia sukses. Jadi kita mau belajar tentang mobilitas sosial vertikal ke atas. Kamu cari satu orang, terserah kamu mau cari di internet atau kamu mau lihat di buku biografi. Setelah kamu cari, kamu temukan, kamu tuliskan siapa namanya, siapa orang tersebut, baru bagaimana ceritanya sebelum dia sukses, baru apa usaha yang dia lakukan sehingga dia menjadi orang sukses. Baru sebelum dia menjadi orang sukses, apakah dia pernah mengalami kegagalan? Baru bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Apakah hambatan dialami dia atau untuk menjadi orang sukses? Baru bagaimana kegiatan sosial orang tersebut menjadi orang sukses? Kamu ringkas, anakku diringkas, baru kirim kepada misalnya
Itu yang menjadi tugas latihanmu hari ini. Miss Lia tunggu sampai jam 9 malam nanti ya anakku ya. Oke nak, thank you for attention ya. Tolong ya kerjakan tugasmu ya. With your exercise ya. Kerjakan tugasmu dengan baik dan kirim ke Miss Lia. Oke, selamat siang.